Betul, betul Pak Zono, betul. Jadi yang hari ini ke praktisnya, tapi Ya, Pak Indro mundurnya. iya mundur perencanaannya. Ya, mundurnya. Jadi Pak Indro lebih menekankan nanti ke constructive alignment-nya ya Pak. Ya, betul. Ya. Selamat siang Bu Sherly. Ini yang Ilan Ciputra siapa ya? Pak Beni, Pak. Oh sorry. Iya wajahnya Pak Beni nggak ada. Bu Sherly tinggal di mana Bu Sherly? Belum video audionya belum on Bu Sherly. Audionya Bu Sherly belum on. Sorry, Oke. ya di Permai, Pak. Di mana? Darmo Permai. Oh, oke. Di Darmo Permai biasanya ramai, sekarang gimana Bu? Sepi, jalan-jalan juga sepi, Pak. Apalagi di mall beberapa hari lalu karena saya harus beli perangkat karena rusak begitu, saya ke Ciputra World, aduh Pak, tinggal saya sendiri yang jalan. Oh ya? Oh Ciputra World sampai kayak gitu ya? Semua mall sekarang dan ya? Tidak ada yang berani keluar. Nggak ada yang berani datang ke mall mesti. Iya, benar. Saya itu kan gara-gara kemarin Pak siapa? Pak dengan Pak James kemarin lah, kok suruh beli headphone. Iya, ke? Saya mau cari ke Hartono aja, maju mundur. Jadinya beli online aja lah, biar nggak kemana-mana. Iya sih. Ya, enak online sih. Kadang jauh lebih murah harusnya Pak, kalau percaya, kalau memang reliable tokonya. Iya. Tapi kalau mereknya sudah standar itu kan nggak masalah. Nggak masalah toh. Iya, iya benar. Iya. Saya tadinya mau ke Hartono, tapi pikir-pikir harus ke sana, harus nanti banyak orang, wis. Hartono lebih pack, Pak. Kan pegawainya banyak. Iya. Banyak. Kadang pegawainya dengan pengunjungnya banyak pegawainya, Pak. Benar sekali, banyak sekali ya. Iya, terus di grup lebih bagi saya kalau di mall malah kosong, nggak ada orang. Makanya saya pikir di sana itu satu pengunjung dilayani oleh satu customer service. Iya, benar. Banyak sekali pegawainya. Rame, iya benar, lebih rame, Pak. Tapi rame pegawainya. Benar. Atau mereka nggak rugi, kadang itu pegawainya digaji brandnya, Pak. Kadang ada yang dari Hartono-nya, jadi nggak masalah bagi dia. Oh, itu digaji oleh brandnya ya, oleh pemasoknya. Ada bawaan dari brand, iya. Titipan dari brand ada, kadang ada yang dari Hartono. Saya tahu saya kok begitu, kapan hari saya tanya, entah sekarang. Oh, iya, makanya ya. Kalau yang dari brand kan Hartono nggak gaji ya. Benar, banyak sekali kan itu, Pak. Hitungannya kan untuk kos operasional kan tinggi sekali kalau seperti itu. Iya, mungkin berdasarkan komisi ya, mungkin yang dari brandnya ya. Brand saya nggak tahu ya, mungkin ya ada seperti itu. Yang Hartono itu yang besar malah komisi kalau kita membeli asuransinya, Pak. Oh gitu. Asuransi produknya itu ya? Biasanya kan dikasih kalau kita bayar 99 atau apa, kalau rusak totally diganti, Pak. Betul. Nah itu mereka komisi kalau itu dapat. Oh. Saya kemarin belajar ini Pak dengan Pak Sili ya. Yang ini loh Pak, grouping kalau Bapak suka masuk keluar Pak, jadi anaknya keluar lalu masuk lagi. Ya. Kalau dibikin grup ya Pak, jadi kita punya satu kelas, terus namanya ada di sana Pak. Begitu keluar, kalau kita mau panggil lagi 20 menit misalnya, kita langsung telepon hanya grupnya. Semua device anak-anak itu bunyi Pak, langsung masuk kembali. Pakai Zoom aja ya Bu? Breakout room itu ya Bu? Tidak, misalnya kalau keluar itu kan punya Bapak kan kadang-kadang balik ke Moodle ya, mereka melakukan sesuatu. Kalau lama kan kita bisa berhentikan Pak Zoom-nya. Iya. Nah itu kalau kita klik satu ini Pak, satu call aja, itu langsung mereka terpanggil semua Pak, bunyi telepon. Buat channel, Pak. Apa? Buat channel. Jadi
Benar, Bu masih Shirley diajari. nggak perlu bagi link, Pak. Cukup Bu Shirley yang nge-call, langsung Oh. semua Semua, Pak. untuk semua. Pakai Zoom, tetap pakai Zoom ya Pak? Ya, pakai Zoom. Jadi ibaratnya itu kayak grup Skype, Pak. Kalau saat ini contohnya di Skype itu Iya. yang kita grup, kita call kan langsung kepanggil. Kalau Zoom meeting kan keunggulannya kita selalu kalau mau meeting, ini linknya silahkan join, password apa. Nah, ini Bu Shirley coba untuk supaya tidak bolak-balik share link, tidak bolak-balik bagi URL, Bu Shirley coba pakai yang channel atau grup, Pak. Jadi dari grupnya Bu Shirley panggil. Oke. Mahasiswanya langsung join. Berarti nanti sekali-kali Bu Shirley yang sharing ini. Loh, saya diajari juga Pak Jim sampai malam-malam ini private tutorial, Pak. Oh, karena makanya. saya itu di Skype, Pak. Skype saya bisa seperti itu. Jadi setiap jam kuliah saya call, anak-anak itu bunyi semua, Pak. Langsung masuk. Ya, Pak Jim seharusnya di-share. Loh, Pak Jim private, Pak. Enggak, Pak Jim sudah mengajari Bu Shirley sehingga sekarang Bu Shirley yang sharing. Praktis sharingnya. Yang penting kan sebenarnya praktisnya. Saya belum masih ini, Pak. Kan harus ngundang satu-satu kalau Zoom. Harusnya ini loh, Pak. Anak-anak saya kok yang dari Petra itu mengusulkan mengganti ya, Pak Jim. Zoom lagi masalah ya, in terms of security ya. Iya, betul, Bu. Ini tadi kita bahas dengan Pak Endro tadi, Pak Dwi, Pak Sunu tadi tentang security-nya Zoom ini lagi dipermasalahkan memang. Saya kok ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan memang ini kan Zoom booming, sehingga yang tadinya tidak aware sekarang menjadi aware, itu satu. Security awareness-nya menjadi sangat sensitif. Kedua, mungkin juga ada unsur competition ya. Ada, Pak. Ada. Nah, tapi pihak Zoom-nya sudah mengakui loh, Pak. Jadi dia pada saat setup ini kan tidak mengantisipasi akan booming seperti ini. Iya, betul. Jadi security-nya memang tidak dibuat seperti itu. Kalau Skype kan udah lama, Pak, udah standing by side. Zoom kan masih ke Google dan lain sebagainya, Pak. Mestinya ini nggak ada rencana untuk tutorial mengenai tim ya. Tim juga mungkin bagus dari ini. Microsoft ya, Pak, kalau tim ya. Oh, Microsoft Team. Iya, 365 ya, Microsoft Team. Ya, tadi ya itu saya belum bahas juga ke Pak Sunu tadi. Boleh ada satu sesi begitu? ini yang dihindari ini, Bu, tentang apa? Kebanyak overload information. Jadi kan ada yang pakai Discord, ada yang pakai Team, ada yang pakai Zoom. Kalau kita sejauh ini karena TLC sudah karena kan ide awal ini kan karena TLC pertama kali ya Pak ya berlangganan Zoom waktu penerapan online learning Pak Sunu ya. Itu kami juga dapat warisan dari yang MEM Pak, S2 Pak. Oh ya, MEM itu ya. Sebetulnya S2 dulu yang langganan, terus pada waktu itu S2 menyerahkan ke TLC untuk mengelola sehingga TLC take over untuk langganan. Gitu. Karena S2 sudah menggunakan terlebih dahulu, terus kita lanjutkan aja. Sama dengan. Jadi dulu itu gini Pak, apa itu kan kita tahu banyak sekali LMS ya Pak. Misal Moodle, setelah itu ada Edmodo, ada apa-apa. Setelah itu untuk yang video conference ada misal Hangout, setelah itu ada Zoom, terus ada Big Blue Button, terus ada apa lagi Skype. Nah itu sebenarnya dulu itu kita sudah memperbandingkan antara satu dengan yang lain. Jadi proses ketika ini muncul Moodle dan Zoom ini sebenarnya bukan ujuk-ujuk muncul gitu Bapak Ibu ya. Ya. Memang dulu itu sudah diperbandingkan. Datanya ada di ICT itu. Ya. Dan sekarang booming. Dan memang saya cek-cek berbagai referensi dari dari ini. Company juga mengusulkan salah satunya Zoom memang. Iya. Jadi banyak, makanya boomingnya mendadak sekali nih. Iya. Dan ya betul, sehingga orang ketika booming itu orang tinggal tanya, ini safe nggak ini gitu. Iya. Oke, tapi kita, sorry, silakan Bu Sally.
Ya, tapi kalau meetingnya memang mungkin tidak yang secretive itu nggak apa-apa kali ya. Katakanlah yang terbaru malah ada beberapa yang di recording itu muncul loh Pak. Mereka bisa ambil. Yang terakhir kan karena kita takutnya adalah mereka masuk karena itu waiting room itu perlu kita aktifkan sehingga kita bisa tahu siapa yang masuk, kita bisa pilih. Betul. Menyalakan itu. Tetapi yang terakhir terbaru ini yang kemarin murid saya kirim adalah yang recording ini bisa keluar. Kalau yang ini kan tidak masalah, tapi mungkin yang company, yang security, yang ini kan nggak mau. Amazon sama si punyanya Telsa ya, udah nggak mau pakai Zoom karena mereka takut. Kalau mungkin kalau kita nggak apa-apa ya, keluar pun misalnya atau nggak ada yang secretive. Iya. Kalau education sih sebetulnya lebih aman dari segi datanya, Bu. Iya, kita nggak ada yang rahasia. Semuanya kita juga ngambil dari mana-mana untuk education. Ya, benar. Tapi untuk keperusahaan itu mungkin sangat sensitif gitu. Sangat sensitif. Oke, Bapak Ibu, sambil nunggu yang lain kita mulai aja ya. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Kita saling sharing, saya diskusi seperti ini, tapi topik kali ini itu sebetulnya bermula seperti ini. Online itu kan membawa budaya yang berbeda dengan offline, gitu. Itu prinsip pertama, yaitu ketika online itu sebetulnya sudah mempersepsikan orang yang belajar lewat online itu memang harus mau berpartisipasi dan berinteraksi. Tanpa interaksi itu manfaatnya kurang, gitu. Yang kedua, orang yang belajar online itu sebenarnya orang yang memang sudah mampu untuk self-regulated, sudah bisa belajar secara mandiri, belajar dengan memonitor belajarnya sendiri, tidak dioprak-oprak dan sebagainya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketika kita belajar itu yang dipelajari itu menjadi milik kita, menjadi bisnis kita. Jadi ownership-nya tinggi, learning ownership. Makanya kalau orang belajar lewat courses yang online, kita bisa memilih mana yang kita sesuai, kita pilih, yang nggak sesuai nggak usah kita pilih gitu. Jadi sesuatu yang kita pelajari memang sebenarnya sesuatu yang menjadi milik kita, kebutuhan kita. Itu budaya online. Nah, tetapi kan kondisi mahasiswa kita atau kondisi kita secara keseluruhan kan tidak seperti itu realitasnya. Tapi kita nggak boleh mengabaikan budaya online. Nah, sehingga jalan breakthrough-nya adalah sinkronus ini menjadi jalan breakthrough. Sinkronus ini kan sebetulnya membawa budaya offline, bukan budaya online. Wong semuanya itu sama, kadang-kadang ceramah tapi di-zoom-kan kayak gitu-gitu. PPT-nya di-share-kan, dosen nanti memberi presentasi. Jadi ini budayanya adalah banyak budaya offline tapi yang di-online-kan. Itu sinkronus gitu. Nah, tapi ini suatu yang lebih memungkinkan untuk orang yang atau mahasiswa yang nggak siap dengan online. Gitu. Sehingga ini win-win solusinya sinkronus memberikan suatu solusi mahasiswa dan dosen tetap bisa interaksi dalam waktu yang sama, tetapi sedikit mulai membangun suatu budaya baru yaitu online. Nah, pada waktu itu TLC diskusi dengan Pak Anton, saya tanya gimana caranya supaya kita sedikit demi sedikit memasukkan budaya online tetapi melalui sinkronus supaya lebih aman. Nah, Pak Anton mengatakan, mengapa nggak coba flip classroom? Saya jadi, oh iya ya, mengapa tidak coba flip classroom? Gitu. Jadi flip classroom itu suatu metode. Next-nya Pak Benny, coba. Nah, flip classroom itu sebenarnya kan sesuatu yang sudah lama, yang ini sudah lebih booming sebelum online terjadi gitu loh. Tapi ini sekarang sudah nggak ada suaranya lagi flip classroom ini. Orang sudah tidak memperhatikan lagi tentang model flip classroom ini. Nah, akhirnya saya pikir mengapa nggak kita coba model flip classroom tapi diterapkan ke sinkronus. Gitu. Jadi ini sebenarnya suatu win-win solution untuk membangun budaya online yang lebih aman tetapi melalui metode yang flip classroom. Cuma harus dimodifikasi. Flip classroom sebenarnya simpel sekali modelnya. Jadi ada before class, during class, dan after class. Gitu. Nah,
before class itu sebetulnya proses di mana mahasiswa itu menyiapkan diri untuk masuk ke during class. Nah, karena di during class tidak akan dibahas semua, tapi lebih banyak dibahas tentang diskusi, lebih banyak tentang case, dan sebagainya. Jadi background knowledge-nya itu harus dibangun sebelum before class. Nah, after class-nya itu sebetulnya mahasiswa menindaklanjuti tentang apa yang akan dipelajari sendiri dan sebagainya. Nah, itu menjadi continuity. Tapi tiga before, during, dan after ini harus disinkronisasi ke dalam goal-nya atau outcome-nya. Jadi outcome-nya harus sinkron ini. Nah, kita coba memodelkan ini bagaimana ke dalam sinkronus kita. Pertanyaannya kan begitu. Sehingga ini menjadi suatu cara sedikit demi sedikit membangun suatu budaya online melalui model ini. Ini kesennya sih seperti itu. Nah, next Pak. Nah, untuk bisa membangun ini, kita harus memetakan dulu. Setiap kita sinkronus itu, fokus kita kemana gitu loh. Nah, ini yang harus ditentukan dulu. Kami menyodorkan ada 3 fokus. Pilih salah satu. Setiap pertemuan sinkronus itu, milih satu. Apakah memang pertemuan itu tujuannya adalah to develop deep understanding, jadi untuk pemahaman saja, gitu. Kalau ada skillnya tidak terlalu mendalam, tapi utamanya adalah untuk construct knowledge-nya, untuk memahami deep understanding-nya, gitu. Ataukah sinkronus itu tujuannya untuk memang berlatih untuk analisa dan evaluasi. Jadi proposing reason and values. Misalkan di psikologi itu banyak studi kasus, gitu, menggunakan studi kasus atau problem analisis. Jadi fokusnya adalah itu. Atau yang ketiga, model yang ketiga adalah pertemuan itu fokusnya adalah untuk men-generate ide, supaya men-challenge mahasiswa untuk menghasilkan ide-ide baru, gagasan baru, atau menghasilkan suatu proyek itu untuk jangka periode tertentu. Nah, itu 3 tipe ini harus kita tentukan dulu supaya jelas. Yang mana gitu. Yang kadang-kadang antara 1 dan 2 itu ada overlapping-nya, tapi fokusnya yang mana? Antara 2 dan 3 itu ada overlapping-nya. Dan ini bukan suatu yang urut. Gitu. Jadi fokusnya kemana? Tapi kalau desain 1 semester itu bisa mencakup 3-tiganya ini. Nah, ini yang hari besok ya Pak Endro akan membahas ini untuk bagaimana kalau kita desainnya agak panjang 4 minggu gitu. Ini kan kita fokusnya hari ini adalah satu pertemuan gitu. Oke, next-nya Pak. Nah, kita coba yang satu. Jadi yang memahami itu. Jadi itu adalah untuk understanding-nya. Jadi fokus sinkronus itu adalah untuk mahasiswa adalah paham terhadap sesuatu, gitu, tentang subject matter. Nah, ada 4 pertanyaan yang itu harus selalu kita pegang di situ. Apa yang harus dikuasai mahasiswa? Itu pertama adalah, kedua adalah evidence yang akan diperlihatkan apa. Kemudian proses untuk mengerjakan tugasnya, dan yang ketiga adalah ada referensi atau standarnya seperti apa. Nah, maka setelah itu di level dosen itu clear, baru kita lihat model flip-nya. Nah, ini yang dimodifikasi, flip tapi dimodifikasi ke sinkronus. Jadi modelnya, tahapannya kita tetap pegang, yaitu ada pre, ada during. Nah, during itu kita artikan sebagai aktivitas utama. Kalau pre itu sebetulnya suatu proses untuk membangun learning readiness. Kesiapan mahasiswa untuk belajar, itu dibangun. Gitu. Dengan aktivitas-aktivitas sehingga mahasiswa lebih siap untuk masuki belajar yang sesungguhnya. Nah, key itu adalah suatu proses aktivitas di mana mahasiswa itu memang mengkonstruk knowledge. Gitu. Dan juga pemahaman. Nah, yang 30 menit inilah sebetulnya biasanya dilakukan dosen, apakah menjelaskan konsepnya, ataukah membuat suatu latihan-latihan, membuat konsep atau diskusi, itu ada 30 menit itu. Sedangkan 80 menit kemudian adalah suatu aktivitas-aktivitas yang memang mendalami konsep itu.
melalui tugas-tugas yang harus dikerjakan saat itu. Nah, kemudian 10 menit berikutnya adalah reflect and review. Nah, ini adalah suatu pola yang very simple, menurut saya sangat simple, tetapi bisa di run. Nah, breakdown menit itu menjadi sangat penting. Breakdown menitnya menjadi sangat penting untuk hal ini. Nah, contoh berikutnya, Pak Ben. Next. Nah, ini contohnya. Jadi, setiap pertemuan sinkronus itu ada sebuah agenda belajar yang itu diterjemahkan dari pre, kemudian key activities-nya, kemudian post-nya. Jadi opening 30 menit itu mau apa? Kemudian work independency untuk yang tadi, ini termasuk pre, artinya bahwa kayak warming up, gitu, warming up. Sehingga yang bisa dilakukan oleh mahasiswa itu untuk membangun readiness-nya. Nah, misalkan di sini nonton video dan mengerjakan kuis. Nah, kuis di sini itu bukan mengetes tentang pengetahuan yang dipahami atau untuk mengetes sejauh mana anak memahami pengetahuan, enggak. Itu sebetulnya untuk membantu mahasiswa untuk bisa mengerti tentang isi videonya, untuk bisa mengarahkan mahasiswa melihat yang lebih fokus tentang videonya, lebih menggiring mahasiswa untuk ke subject matter sesungguhnya. Nah, jadi kuis ini menjadi suatu media untuk membantu mahasiswa untuk menggiring ke pendalaman konsep gitu. Nah, misalkan luarannya di situ katakan, oh, skor kuisnya harus 80 gitu. Maka sebelum dia mencapai 80, itu dia harus mencoba lagi. Nah, ini diasumsikan bahwa akhirnya ketika sudah 80, dia sudah ready. Artinya pengetahuan yang diperlukan untuk mendalami aktivitas berikutnya itu sudah cukup. Jadi kayak kita membuat satu prasyarat belajar gitu. Pak Sono. Ya, Pak. Dan ini disiapkan sebelumnya ya, Pak ya? Betul. Jadi dan ini diinformasikan ke mahasiswa sebelumnya juga ya, Pak? Ya, betul. Jadi ini diinformasikan mahasiswa sebelumnya. Nah, pre ini ada dua kemungkinan. Nanti saya ada contohnya yang sudah kami jalankan. Kemungkinan pertama memang dilakukan juga saat itu pada waktu sinkronus. Jadi di awal itu ada aktivitas-aktivitas yang memang dibangun atau diperuntukkan untuk pre terhadap suatu aktivitas yang real itu. Atau bisa sebelumnya. Nanti itu. Kalau misalkan kemarin saya mahasiswa suruh nonton videonya 40 menit. Nah, kalau nanti dibahas di sinkronus, nonton video bareng, waduh, waktunya ya habis untuk nonton video. Maka itu saya buatkan atau kami buatkan untuk menjadi pre-activities. Jadi dia nontonnya kapanpun di rumah, ngerjakan kuisnya juga sama. Nah, kemudian dia bisa join ke Zoom atau ke Pertas kalau dia sudah menyelesaikan kuisnya. Nah, itu aktivitasnya. Pak Sono. Ya, silakan Bu. Ini kan Pak Sono bagus sekali ya memberikan perkiraan menit begitu ya untuk memberikan gambaran pada kita. Tapi apakah distribusi waktu ini akan sangat juga tergantung pada berapa jumlah audiens di kelas kita ya Pak Sono? Karena saya terus terang aja dengan misalnya dengan 50 mahasiswa gitu baru untuk pre aja opening itu nggak cukup 10 menit karena komennya udah banyak sekali begitu. Nanti di tahap misalnya kayak review atau diskusi itu akhirnya juga panjang karena kadang-kadang mereka pemahamannya masih belum sama gitu. 50 mahasiswa itu bisa macam-macam cara mereka menyikapi misalkan tugas untuk melihat video aja. Ya. Ini Bu, suaranya Bu Tami ya, Bu? Iya, saya Pak. Iya. Halo Bu Tami. Saya iya, menebak ini tadi. Iya, selamat siang Pak. Oke. Baru kali ini Bu Tami. Halo sudah Bu. Sudah dua kali. Sudah 2 kali ya? Ini Pak. Ya, oh ya Bu. Pelatihan aku mungkin yang nggak ada. Pak Luki pas nggak ada. Pada waktu itu langsung mati Bu Tami join langsung internetnya mati. Oh iya. Trouble. Oke, terima kasih Bu Tami.
Jadi untuk pengaturan waktu memang kalau pre itu sebaiknya jangan terlalu banyak Bu, karena itu bukan penekanan pada pembahasan saat itu. Tetapi itu sebenarnya suatu membangun sebuah awareness atau readiness untuk mempelajari yang sesungguhnya. Jadi nggak usah dibahas terlalu dalam di situ. Jadi kalau nanti ada contohnya misal yang dipakai itu, tapi fungsinya sebenarnya membangun readiness gitu. Tapi kalau ada video itu menjadi suatu subjek analisa, gitu, itu bisa diletakkan misalkan 10 menit videonya diletakkan di main activities-nya. Kalau itu menjadi suatu subjek analisa atau objek analisa gitu. Itu. Nah, tergantung nanti videonya itu sebenarnya perannya sebagai apa. Kemarin kan begini konteksnya. Ini kan kuliah tamu. Nah, kuliah tamu. Oh, nanti saya selanjutkan nanti aja. Tapi itu. Nah, yang penting adalah pengaturan menit by menit ini sebetulnya akan sangat membantu mahasiswa. Saya dan Pak Yosi mencobakan 2 kali ya, Bu Tami, untuk 2 minggu berturut-turut. Yang terjadi dengan mengatur seperti ini, yang terjadi adalah kita kekurangan waktu, Bu. Jadi mahasiswa sendiri malah Pak, jangan cepet-cepet Pak, nanti sebentar kami belum selesai gitu. Nah, akhirnya bahkan ada mahasiswa yang ketika dia sudah menyerahkan tugas, kemudian dia mengatakan, Pak, boleh nggak saya revisi lagi tugasnya? Loh, kenapa? Ada yang salah tadi. Nah, menurut saya membangun sikap yang positif untuk hal-hal seperti ini. Nah, kalau saya lebih aman, itu sebetulnya kekurangan waktu daripada kelebihan waktu. Kalau saya lebih aman begitu. Saya akan sangat bingung ketika waktunya sudah ada, masih ada, tapi iya mau diapakan lagi gitu. Kemarin ada 2 kali kami kekurangan waktu, akhirnya yang ada aktivitas yang terakhir kami buatkan untuk post activities. Oke, kita teruskan dulu. Terus kita coba buka modelnya dulu Pak Beni. Buka modelnya dulu. Nah, ini contohnya, ini yang minggu 11 kemarin ya Bu Tami. Jadi Bu Roma itu merekam tentang kuliah tamu, direkam dulu, durasinya 40 menit, itu tentang inspirasi dari praktisi gitu. Nah, kami buatkan model seperti ini. Tadi waktunya kami rigidkan, jadi tugas outputnya apa. Jadi yang sangat penting sebetulnya endingnya mahasiswa outputnya apa. Nah, ini endingnya adalah revise strategy. Jadi mereka sudah membuat strategi, tapi kemudian ada inspirasi baru dari praktisi, maka mereka harus revisi praktisi itu. Nah, itu endingnya itu, outputnya itu. Nah, kita bagi ke dalam suatu agenda yang tadi kita tayangkan, kita diskusikan di awal. Terus yang kedua, grouping itu harus juga sudah siap di situ. Sehingga pengalaman seminggu sebelumnya, groupingnya nggak siap, itu takes time. Jadi nanti grup kelompok 1 mengerjakan apa dan sebagainya. Itu sudah. Terus next-nya Pak Beni. Di roll ke bawah. Nah, ini. Jadi pertama adalah nonton video, kemudian quiz. Nih. Nah, itu kami tempatkan, video ini kami tempatkan sebagai pre. Gitu. Sebagai pre-nya, supaya karena videonya nggak terlalu sulit sih dipahami karena itu informasi dari praktisi. Jadi ada itu dan quiz. Plus juga kita buka forum diskusi yang tadi. Nah, forum diskusi ini kami jadikan sebagai perantara bridging antara pre dan key-nya. Pre dan key. Maka di situ ada yaitu kami menggunakan forum. Nah, aktivitasnya simple. Pada waktu mendengarkan video itu, narasumber ini, 2 narasumber itu menyebutkan beberapa istilah penting. Gitu. LCL dan sebagainya. Dan istilah-istilah praktis ini sebelumnya tidak ada di dalam kuliah. Nah, akhirnya saya buatkan di forum diskusi, coba jelaskan beberapa istilah berikut. Gitu. Nah, mereka suruh menjelaskan, tapi saya buat rating, Bu. Nah, ini supaya lebih tidak terlalu banyak diskusi,
saya buatkan rating di forum diskusi. Apakah di forum diskusi ini penjelasannya dia masuk rating 1, rating 2, rating 3, atau rating 4. Jadi kalau rating 1 itu, dia hanya mengulangi apa yang dikatakan narasumber. Itu rating 1. Kalau rating 2, dia itu menggabungkan antara apa yang dikatakan narasumber dengan bacaan yang disediakan. Kami menyediakan paragraf-paragraf pendek yang menjelaskan juga tentang istilah itu. Jadi kalau dia bisa menggabungkan dua informasi itu, dia nilainya ratingnya 2. Kalau dia bisa menambahkan contohnya sendiri, ratingnya 3. Itu. Nah, kalau dia bisa menambahkan satu sumber lain di luar 2 sumber itu, ratingnya 4. Dan seterusnya. Nah, itu menggunakan sistem rating ini itu memudahkan kita untuk men-scoring. Gitu. Scoring. Nah, itu sebenarnya itu bisa digolongkan pre-activity sehingga saya nggak perlu membahas terlalu banyak, tidak perlu mengomentari terlalu banyak, itu sifatnya hanya pre saja untuk membangun suatu building background knowledge-nya. Itu plus juga itu ada bridging-nya, ada satu latihan lagi. Ada sebuah narasumber mengatakan ketika memilih customer, harus customer yang pada waktu dia mengatakan adalah reliable sama trustworthy, gitu. Dia mengatakan gitu. Nah, ini kan trustworthy dan reliable itu menjadi sangat penting ini buat mereka. Nah, tapi latihannya saya agak ubah. Saya mencari artikel pendek atau satu paragraf atau 2 kalimat ini yang menjelaskan tentang trustworthy atau reliable. Saya kutip saja, masukkan itu. Nah, mahasiswa suruh memberikan judul. Ini tentang apa? Title-nya tentang apa? Nah, itu sebetulnya untuk membangun. Nah, kemudian yang latihan sesungguhnya, yang itu yang berikutnya itu, 2 berikutnya. Yaitu lesson from the inspiration. Nah, itu yang revise tadi. Jadi, saya buatkan tabel, strategi yang diterapkan oleh mereka apa, kemudian strateginya mahasiswa yang sudah disusun apa, originalnya apa, terus mereka mendapat inspirasi enggak, mereka mengubah enggak strategi baru dengan inspirasi itu. Mereka jelaskan apa alasannya mereka mengubah. Jadi artinya bahwa inspirasi atau informasi yang dari narasumber itu bermanfaat bagi mahasiswa untuk memperbaiki strategi bisnisnya. Gitu. Plus ada satu lagi yang key-nya adalah challenge. Jadi kan di situ narasumber mengatakan bahwa banyak sekali menekankan hambatannya apa, problemnya apa. Nah, itu challenge-nya seperti apa. Mereka suruh mendetail challenge-nya. Terus mahasiswa suruh mengantisipasi. Apakah mereka akan kira-kira menghadapi challenge seperti itu enggak? Ya, kalau dia dalam konteks mereka challenge-nya apa, kemudian solusinya seperti apa. Nah, inilah key-nya. Key draft activities-nya. Nah, sebetulnya ada satu lagi yang untuk postingnya, mereka suruh memberikan apresiasi pada temannya. Tapi kemarin nggak selesai, waktunya nggak ada. Jadi, itu contohnya. Itu contoh di dalam kita membreakdown dari konsep flip classroom ke dalam bentuk sinkronis. Gitu. Sebentar, Bu, sebentar. Nah, mungkin ada yang mau sharing lebih dalam tentang model ini dulu, model 1 ini dulu. Jadi ini sebetulnya adalah yang model 1 tadi, tentang membangun pemahaman lebih dalam terhadap subject matter. Kalau toh ada strategi untuk merevisi, itu sebenarnya hanya sedikit sekali. Atau analisa, mengevaluasi itu sedikit. Mungkin Bu Meta, Pak. Silakan Bu Meta. Gimana membuat anak itu engage sejak awal gitu ya. Benar gitu ya, Pak? Ya. Oke, Pak. Kalau di kelas saya itu gini, Pak Sunu. Saya sih belum terlalu banyak, maksudnya belum pakai yang kayak Pak Sunu tadi sampaikan ada assignment-nya ada beberapa kali gitu ya, Pak ya. Tetapi kalau saya itu karena
saya sendiri pengen membawa suasana di kelas offline itu sama halnya seperti saya memberikan kuliah online. Dan ketika saya offline itu selalu di awal tuh memang saya ada kuis Pak biasanya. Anak-anak itu kalau kecenderungan anak-anak terutama yang angkatan, kebetulan saya ada pegang angkatan 2019 ada, 2018 juga sambil jalan ini Pak. Nah, yang 2019 ini mereka rata-rata suka kuis Pak. Jadi di angkatan ini saya melihat, ya tapi saya nggak ngerti ya di kelas Bapak Ibu sekalian itu seperti apa. Nah, kita harus mengetahui si anak-anak di kelas kita tuh kecenderungannya itu suka yang seperti apa. Kalau mungkin memang dia yang tipikal akademisi sekali, maksudnya suka yang benar-benar serius, baca jurnal, mungkin kita bisa sesuaikan. Tapi di kelas saya itu rata-rata mereka pemahamannya itu diperoleh ketika mereka mengerjakan kuis dan mereka menjadi tertrigger karena melihat teman-temannya itu juga aktif di dalam kelas gitu, Pak. Oke. Nah, di saya itu saya pakai Mentimeter, Pak. Saya melihat bahwa anak-anak itu jiwa kompetitifnya sangat tinggi, Pak. Karena kalau ada leaderboard-nya itu mereka kayak itu saling kayak, aku nomor 1, aku nomor 2, kayak gitu, Pak. Jadi saya menikmati prosesnya itu dan anak-anak juga suka dengan proses yang terjadi. Sehingga saya tetap teruskan itu ketika online. Nah, saya waktu minggu pertama saya masih nggak tahu, Pak, waktu work from home yang pertama banget itu saya masih nggak ngerti kalau bisa share screen secara real time gitu ya Pak ya. Saya pikirnya cuma bisanya PPT, PDF gitu Pak. Ternyata Mentimeter pun juga bisa. Jadi kita pakai Mentimeter, anak-anak engagement-nya itu semakin tinggi gitu Pak. Itu materinya adalah saya materi yang minggu sebelumnya sudah saya berikan penugasan, kemudian saya berikan kuis online. Soalnya nggak terlalu banyak Pak Sunu, cuma sekitar 5-10 soal. Tapi dengan adanya aktivitas di awal, paling tidak saya mendapatkan atensi dari mahasiswa dulu supaya mereka bisa, soalnya kalau nggak begitu mereka itu kalau terutama kalau kuliah pagi Pak Sunu, saya mau sedikit curhat. Kuliah pagi itu rata-rata tuh anak-anak masih baru bangun. Masih di tempat tidur. Iya. Untuk kemarin terus Yusi ada dari Pak Luki itu sharing yang itu loh Pak Luki apa sih peraturan buat kuliah online Pak. Nah itu ada logonya Yusi juga. Jadi kan maksudnya kan ini bisa saya gunakan untuk menerapkan peraturan di kelas saya. Karena di awal itu waduh pakai daster. Ya pasti yang lampunya dimatiin. Kenapa Bu Tami? Ada yang lampunya dimatiin. Ya, kalau di kelasku kan ada yang di kamar tidur tuh di kasur gitu ya. Background-nya aja yang diganti Bu. Jadi background-nya itu jadi UC begitu. Tapi sebenarnya dia itu ada di tempat tidur. Sebenarnya sih nggak masalah, cuman outfitnya itu kan kadang saya tuh lihat 2 minggu berturut-turut tuh ada satu anak saya 2019 ini pakai singlet Pak, beneran singlet itu sama persis. Jadi saya langsung dengan peraturan itu saya langsung bisa mendisiplinkan anak-anak juga. Kamu nanti jangan pakai singlet yang sama, masa kamu ada kasus corona kayak gini kamu nggak ganti baju sih, kamu tuh nggak nyuci baju. Nah itu kemarin juga banyak dikeluhkan di LB kita Bapak Ibu. Jadi tentang attitude-nya anak-anak, tapi terbantu dengan aturan sih kemarin memang. Ya, betul. Setelah kuis, terus saya... begitu Pak. Jadi di tempatnya Bu Meta itu menggunakan untuk pemahaman awal, men-trigger, itu menggunakan kuis Pak, Mentimeter gitu. Dan Mentimeter kan bisa dilihat board-nya, siapa yang jawab paling tinggi begitu. Betul. Iya, dan juga saya di pertemuan yang kapan ya 2 minggu lalu itu saya juga memberikan video juga Pak Sunu. Tetapi video itu memang saya posting, let's say saya ngajar hari Kamis gitu ya Pak, hari Rabu malam terus sudah saya posting, saya sudah infoin ke anak-anak. Guys, silahkan dilihat ada video YouTube yang saya attach di Moodle supaya teman-teman juga bisa pahami dulu semacam trivia saja sih Pak Luki. Jadi bukan yang materi dalam sebenarnya. Cuma supaya kira-kira gambaran si anak ini mau belajar apa sih itu ada gambarannya. Begitu Pak. Iya. Jadi kita kalau di pengalaman di Fanbase kita posting dulu ya Bu supaya anak-anak baca dulu. Fanbase juga tadi sudah diposting. Terus buat bikin satu pertanyaan dari situ misalnya di instruksinya yang mudah-mudah gitu ya. Iya. Pak. Dan pengalaman Pak Sunu sama Pak. Kita sudah setting waktunya Pak. Ternyata waktunya itu yang menurut kita itu cukup kurang Pak Sunu. Ya, saya 2 kali pengalamannya seperti itu. Jadi yang kita susun waktunya misalnya 20 menit itu ternyata bisa kelebihan Pak. 30 menit. Karena interaksinya itu menarik Pak. Yang tadinya diam di kelas itu di online itu justru menjawab gitu. Karena ada 2 kemungkinan dia menjawab atau bertanya. Lewat chat
atau langsung. Nah, itu yang membuat diskusinya jadi menarik. Tadi di kelasnya Bu Meta juga mungkin diskusinya jadi menarik ya. Iya Pak, setting waktu tuh sebenarnya kita kan janjian jam 10 sampai 12.30 ya Pak Luki ya. Saya baru selesai jam 1 lewat berapa, saya sampai di tengah-tengah tuh saya sempat tanya ke anak-anak, kalian ada kelas lagi nggak? Kalau ada kelas lagi boleh meninggalkan Zoom meeting ini, tapi kalau masih mau diskusi ya kalian stay, begitu Pak. Ternyata mungkin setting waktunya, mungkin manajemen waktunya sih Pak. Jadi ada yang tugas mungkin bisa mereka kerjakan dulu, minggu depan baru kita diskusikan, itu yang masih perlu. Kalau saya pribadi mungkin saya perlu belajar. Oke, menarik ya. Mungkin kurang lebih sama ya pengalamannya Bu Meta, bahwa untuk pre-activities itu menjadi fungsional dan itu berguna untuk membangun readiness mahasiswa. Iya Pak. Oke, sip, makasih. Coba ke bahkan kami begini Pak, di tengah-tengah itu kita benar-benar off. Biarkan mereka bekerja tanpa diganggu oleh Zoom, tanpa diganggu oleh apapun. Jadi mereka bekerja mandiri begitu Pak. Nanti terus ketemu lagi. Sama seperti yang Pak Sule bisa. Iya, betul. Jadi saya menggunakan itu sehingga itu menghemat kuota mereka juga. Jadi janjian kumpul jam berapa. Jadi Bu Sandi, kuota kita juga Pak Sunu. Iya, kuota kita juga. Ya Pak Sunu. Saya Pak ya. Ya, silakan Pak Hendro. Ya, Bapak Ibu, saya kira ini kenapa mesti kurang ya Pak, Bapak Ibu sekalian. Karena sebetulnya kalau kita hitungan SKS itu, mahasiswa itu dihitung minggu itu supaya dia mencerap lebih dulu, dan 1 minggu itu kalau 1 SKS itu dia 2 jam. Jadi mengkonstruksi tugas, lantas dia eksplor, itu sebetulnya dia 2 jam di luar kita tatap muka dengan dosen. Nah kalau ini dibalik, dosennya itu meminta, memikirkan dengan pertanyaan itu, ya memang pasti kurang lah Pak. Pasti kurang, karena kita terbatas waktunya itu. Jadi, waktu mendiskusikan. Jadi, ada baiknya, kalau Pak Sunu memberikan off, itu sebetulnya, sayangnya off-nya itu sekian menit gitu. Ya memang mesti kurang, Pak. Ya. Jadi, karena itu sebetulnya dihitung mingguan gitu. Nah, ini memang catatan untuk waktu ya, Pak. Iya, nah, betul. Yang kedua itu kan flip, itu sebetulnya kan cuma mengubah. Kalau dulu kita kuliah di kelas, bertemu, lantas ada istilah homework. Sekarang dibalik. Homework-nya itulah di kelas, sedangkan kuliahnya sendiri dia di rumah. Jadi gampangnya begitu. Nah, cuma sekarang kelasnya itu adalah virtual gitu, Pak. Jadi kelasnya itu dialog itulah. Jadi ini pemikiran flip itu kan itu, Pak. Jadi mengubahnya itu justru yang di rumah, kemudian hasilnya didiskusikan, nanti ada koreksi, mestinya di rumah lagi dia refleksi, kemudian disajikan kembali dalam forum. Jadi sebetulnya kan itu Pak Flip ya Pak. Iya, baik. Gitu. Ya Pak. Baik, terima kasih. Nah, kemarin kekurangannya bukan karena tugasnya Pak, tapi desain pertemuannya itu akhirnya untuk mengerjakan latihan-latihan yang sinkronus itu Pak. Jadi bukan yang tugas di luar sinkronus. Itu ya kurang. Pak, tapi kalau memahami tugas saya bacaannya Pak, tugasnya Pak Sunu itu kan nggak bisa kita selintas 20 menit terus bisa jawab itu Pak. Iya Pak, makanya. Ya, jadi memang itu memang berat itu. Ya, betul Pak. Ya, tapi itu saya merasa tenang kalau kekurangan waktu daripada kelebihan waktu, Pak. Iya, Pak. Pak Sunu dan Bapak Ibu sekalian, ini sharing saja. Kemarin kan kami tuh punya WA group bersama dengan ketua kelas, semua kelas paralel yang ada di IBM RC, jumlahnya 153-an kelas begitu. Nah, itu hampir sebagian besar ketua kelas menyampaikan begini, Bu, kita itu tertimbun dengan berbagai tugas. Jadi tampaknya dosen-dosen kita itu banyak yang tidak memanfaatkan kegiatan belajar 2,5 jam itu, tetapi hanya misalkan memberikan awalan 15-20 menit, kemudian memberikan tugas yang berat sekali. Itu di semua mata kuliah, Pak Sunu. Sehingga anak-anak itu merasa tertimbun dengan tugas itu begitu. Nah, kemudian respon terhadap feedback terhadap tugas itu diberikan pada minggu depannya, tapi sudah ditumpuki lagi dengan tugas lagi di sesi pertemuan itu. Jadi sampai ada yang mengusulkan begini,
Bu, coba Bu dibuat peraturan untuk mata kuliah yang bukan hitungan seperti budgeting, accounting begitu, tugasnya diseling 2 minggu sekali sampai anak-anak seperti itu. Jadi mereka pengen dapat kegiatan belajarnya itu yang 2,5 jam itu full, tapi jangan dikasih tugas biar kita tuh mengendapkan betul materinya. Betul. Ini yang terjadi Pak Sunu dalam 2 minggu ini. Saya masih bingung juga ini gimana mengkomunikasikan ke mahasiswa ya. Rasanya presentasinya Pak Sunu saat ini tuh sangat bisa menjawab sih sebenarnya situasinya dosen-dosen kita ini. Ya. Karena Putus, itu Bu Utami. Iya, gimana Pak? Iya, ini sebenarnya sangat bagus ini presentasinya Pak Sunu untuk memberikan penyadaran pada dosen-dosen. Ini direkam, Bu. Oh, direkam ya? Ya. Ini direkam, Bu, jadi nanti bisa di-share-kan ke teman-teman, Bu. Teman-teman bisa download, Bu. Ya, thank you Pak Duki. Coba, kita lanjutkan dulu. Mungkin yang menjawab tadi ya, permintaan mahasiswa 2 minggu tugas. Coba Pak Beni tampilkan lagi yang PPT lagi, Pak Beni. Nah, terusnya. Nah, ini yang model 2, kalau ada dosen ingin tentang studi kasus dan sebagainya, fokusnya adalah memang analisa atau evaluasi sesuatu. Jadi kayak case studies, problem analisis dan sebagainya. Jadi adalah saya kira sama, openingnya sama, cuma pertanyaan sebelah kirinya agak sedikit berbeda. Yaitu apa yang harus dianalisa, values-nya dievaluasi, dia dihargai apa, kemudian evidence-nya yang diperlihatkan apa, terus tugas yang harus dikerjakan apa. Tapi ini dalam konteks sinkronus semua, bukan yang sinkronus itu. Yang membedakan adalah yang menit ke tahapan yang ketiga. Sebentar Pak, masih itu Pak. Yang slide tadi. Nah, itu adalah determining point of view. Sehingga untuk menganalisa case ini, itulah peran dosen untuk mengarahkan mahasiswa, apakah nanti menjelaskan teorinya yang dipakai, kemudian cara kerjanya seperti apa, itu adalah di situ. Nah, setelah itu adalah mahasiswa bekerja individu atau kolaboratif untuk membedah kasus itu. Nah, kemudian setelah itu reflect dan evaluasi. Saya belum menjalankan yang ini karena belum menemukan topik yang pas ini di akhir ini untuk yang ini. Tapi ini bisa di follow up untuk berikutnya. Nah, yang ketiga next-nya Pak, itu yang tadi project. Oh, sebetulnya ini kalau bisa 2 minggu Mas bisa Bu Utami. Jadi latihan cara membedah kasusnya itu di sinkronus. Nah, nanti minggu depan dia menyajikan kasus yang baru. Itu bisa gitu. Kalau ada PR sedikit itu hanya untuk menjaga perhatian mahasiswa, fokus untuk fluency saja gitu. Nah, yang ketiga ini yang project. Model-model yang menuntut mahasiswa untuk generate ideas gitu. Nah, mensintesa, kemudian dia mendesain sesuatu, itu modelnya seperti ini. Kemudian, nah, itu saya ada 2 tahap besar. Tahap pertama kita menggunakan sinkronus seperti ini, yang kemudian yang membedakan di sini adalah determining values. Jadi value apa yang akan disodorkan melalui proyeknya dia, kemudian method of accomplishment-nya seperti apa. Dan ini peran dosen untuk mengarahkan ini menjadi sangat penting di sini. Apakah nanti dengan PPT ataukah dengan contoh atau dengan itu ada di situ semua. Kemudian mahasiswa bekerja secara mandiri 70 menit, kemudian dia refleksi. Dan ini masih dalam koridor 150 menit kalau dihitung gitu. Jadi kalau ada PR lagi sifatnya dilanjutkan yang minggu berikutnya. Kalau kasusnya memang berat, skopnya memakan waktu 2 minggu, perlu 2 minggu. Next-nya Pak Beni. Nah, inilah sebetulnya minggu berikutnya itu dia hanya masalah tinggal melanjutkan kerja plus mentoring gitu. Jadi PR-nya itu adalah sebetulnya masa menyiapkan untuk mentoring minggu berikutnya. Ini akan mengurangi bebannya. Nah, pendalaman cara mendesain ini besok oleh Pak Endro, Bu Tami. Jadi bagaimana mensinkronkan antara pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, itu mensinkronkan itu, kalau memang itu base itu besok akan kita bahas di Pak Endro yang akan itu. Jadi kelanjutan itu.
Nah, ini sebetulnya sebuah model yang memang bisa dicobakan. Kita tetap bisa menjaga sinkronus itu terisi dengan terstruktur yang lumayan, dan tetap membangun tentang budaya online-nya dibangun secara bertahap. Gitu. Bapak, Pak Sunu, saya boleh ada usulan, Pak ya? Silakan, Bu Lora ya, silakan. Iya, jadi gini, saya 2 hari terakhir ini saya bikin polling di Instagram, ya Pak. Jadi saya tanya pendapatnya peserta atau anak-anak itu seperti apa kayak gitu. Nah, ada satu usulan yang menarik karena ini juga dari parents juga ya. Kebetulan saya di Instagram itu banyak parents-nya juga yang mereka juga ini kalau dari sisi parents saya rasa sama dengan mahasiswa. Jadi mereka kayak kewalahan dalam sehari. Kalau normal kan bisa aja mahasiswa itu dalam sehari ada 2 atau 3 mata kuliah. Dan yang kita jalankan sekarang kan adalah ya saya ngajar ya di jam yang memang saya ditentukan seperti di kelas offline kan Pak ya. Iya. Nah, ini ada usulan bahwa apa mungkin lebih efektif kalau dalam sehari itu cuma 1 mata kuliah saja. Nah, jadi mahasiswa difokuskan mungkin jamnya akan lebih nggak cuma 1,3 SKS atau 4 SKS. Kalau saya kebetulan kan 5 SKS gitu ya Pak ya. Nah itu kalau mahasiswa misalnya 1 hari ini misalnya kalau di IT pelajaran mengenai pemrograman website aja. Jadi sehari ini full dia belajar tentang website. Mungkin secara jadwal harus dirubah. Nah besoknya full misalnya belajar tentang algoritma pemrograman. Besoknya lagi tentang mobile computing, seperti itu. Jadi mahasiswa ini fokusnya nggak terpecah-pecah dan kita dosen mesti menyiapkan untuk materi itu cukup untuk 1 hari, istilahnya gitu. Jadi tugasnya itu nggak berlebihan ya, mungkin seperti itu Pak. Saya nggak tahu apakah dengan kita online learning ini, kita nggak bisa memindahkan apa yang offline langsung ke online. Jadi mungkin apakah kita perlu sedikit memodifikasi, menyesuaikan dengan kondisi, begitu maksudnya. Iya, baik Bu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, ini menarik ya. Jadi gini, ini di awal tadi saya sudah menyentuh juga hal ini. Jadi 2 budaya offline dan online itu sesuatu yang berbeda. Tapi karena konteks sekarang adalah kita desain kurikulum kita itu kan desain offline sebetulnya, bukan desain online. Dan ini sudah berjalan, di tengah-tengah semester ada kejadian begini, kan kita tidak bisa mengubah jadwal, tidak bisa mengubah kurikulum gitu. Sehingga yang paling aman sebetulnya komprominya adalah memang bagaimana budaya offline dibawa ke online, yang paling dekat adalah dengan sistem sinkronus. Dipilih itu. Nah, itu dipilihlah oleh rektorat, ditetapkan, oke, pendekatan semester ini adalah pendekatan sinkronus itu. Nah, untuk apakah kalau mau mengubah menjadi 1 hari 1 jam, itu memang diskusinya nanti panjang, karena nanti bisa-bisa akan merubah struktur kurikulum dan sebagainya. Jadi itu dengan jangka waktu yang pendek kelihatannya agak itu. Tapi untuk jangka waktu yang panjang, ketika memang mau mereview kurikulum, itu memang perlu dipertimbangkan tentang jumlah mata kuliah per semester sebetulnya. Yang sudah dilakukan itu ini walaupun offline ya, di Satya Wacana, saya ke 2 bulan yang lalu ke sana, itu menarik. Mahasiswa maksimal hanya mengambil itu 12 SKS. Jadi kalau 12 SKS berarti 1 minggu itu sekitar 3-4 mata kuliah saja. Gitu. Nah, itu memang struktur kurikulumnya sudah dibuat begitu, tetapi 1 tahun ada mereka membuat 3 semester, bukan 2 semester. Sehingga kalau dihitung sebetulnya dalam waktu 1 tahun itu hampir sama dengan kita 2 semester distribusinya itu. Kedua adalah kita harus memperhatikan yang perhitungan SKS. Karena 1 SKS itu adalah 150 menit tatap muka plus 120 menit penugasan. Itu struktur SKS. Nah, kalau satu pertemuan itu 5 SKS, itu ada plus minusnya.
bagi pelajaran sifatnya project kayak desain dan sebagainya itu lebih aman, cenderung aman. Karena 5 SKS berarti kan dalam pertemuannya paling mudah kan 5 kali 50 menit. Berarti 1 kali tatap muka harus berapa jam itu? 5 kali 100 kali 50 berarti 250 menit. Iya betul ya? 250 berarti berapa jam? Bisa 4 jam. Nah, 4 jam 10 menit, Pak. 4 jam 10 menit untuk yang proyek mereka anak bekerja di studio nggak terasa. Tapi begitu itu diperhadapkan pada mata kuliah yang sifatnya banyak satu teorinya, wah yang luar biasa nanti dosen effortnya sangat tinggi sekali untuk mendesain menit per menit sampai 4 jam 10 menit gitu. Nah itu memang ada plus minusnya. Jadi memang harus dipelajari. Maka sebetulnya kita kembali lagi harus menghitung yang diceritakan Bu Utami tadi, jangan sampai pertemuannya hanya 30 menit untuk sinkronusnya, lainnya adalah PR yang terbeban menjadi memakan waktu betul. lebih. Nah itu menjadi bebannya mahasiswa akan menumpuk di situ. Betul. Gitu. Jadi Pak, yang ya silakan. Kalau terbalik gimana ya Pak? Jadi begini, penugasannya itu seperti yang dikatakan Pak Indro tadi. Jadi kami menugaskan mahasiswa untuk membaca dulu Pak. Ya. Sebelum masuk ke kelas, ya kan? Jadi kita beri PR-nya itu sebelumnya, bukan sesudah kelas, tapi sebelumnya kita minta mereka membaca-baca dulu. Kita upload dulu bacaannya, videonya, baru nanti di kelas itu didiskusikan gitu Pak. Ya, itulah sebetulnya flip classroom sebetulnya. Yes, jadi readiness-nya itu dibangun di sebelum pertemuan. Kalau yang kemarin terakhir kami menggunakan video untuk membangun readiness-nya. Jadi video yang direkam dulu itu tidak ditayangkan pada waktu di kelas, pada waktu interaksi, tapi ditonton mahasiswa gitu. Nah, maka aktivitas yang membangun readiness atau pre-nya itu harus aktivitas yang bisa dikerjakan mahasiswa secara mandiri. Jangan mengasih tugas yang sifatnya pre ini, tugas-tugas yang memang berat, dan akhirnya mahasiswa harus minta bantuan orang lain untuk mengerjakan itu. Betul. Itu misalnya desain membutuhkan skill tertentu, begitu jangan ya Pak? Jangan, itu diletakkan di key activities-nya. Atau di activities-nya, yes. Key activities-nya, yaitu di setelah misalkan tadi, kalau project berarti untuk diskusi tentang values, diskusi tentang method of completion, itu ada sehingga dosen bisa intervensi untuk cara mengerjakan secara baik. Ya. Benar. Kalau yang post-nya itu tinggal sinkronisasi tentang penyelesaian tentang apa yang sudah didiskusikan di kelas, sehingga nggak terlalu berat. Ya. Tapi memang ini suatu, ya saya setuju dengan Bu Laura, ini suatu budaya baru yang memang perlu dipelajari secara hati-hati semua gitu. Tapi juga ini menjadi blessing in disguise, itu kita menjadi sangat aware terhadap masalah online learning. Baik Pak Sunu, silakan, saya komentar sedikit dengan apa yang disampaikan Bu Laura. Saya kira betul Bu Laura. Jadi ide itu sebetulnya waktu kita nyusun kurikulum, itu mata kuliahnya itu diharapkan 5, Bu. Saya ingat dengan Pak Sunu, dengan tim ini, supaya panduannya itu maksimum 5 mata kuliah. Gitu. Nah itu harapannya memang, tiap satu itu seperti itu Bu, 1 5 hari sampai Jumat kan selesai. Cuma kita ada yang sudah ditetapkan, ada kendala MKU yang jamnya tertentu, jadi terpaksa ada kosong, ada memilih, dan sebagainya. Tapi itu memang sudah diusahakan untuk seperti itu, Ibu. Kemudian yang kedua, memang ada 2, Bu. 1, dosen itu tidak pernah mengukur beban tugas. Jadi selama ini sudah tugasnya. Yang dicek itu hanya quality output. Harus jadi ini, harus jadi ini.
contoh saja, membuat paper minggu depan dikumpulkan. Dosen saja membuat paper mungkin 2 minggu tidak selesai. Ya, Pak. Jadi kan ini apa ya, agak berbeda dengan ini. Ya, Pak. Jadi itu saya kira kita mesti lihat. Yang kedua, yang ketiga itu mahasiswanya juga belum pernah mengukur tentang kebiasaan pola belajarnya. Jadi ini yang berbeda. Jadi mungkin SKS itu tidak dihitung menurut beban yang sesungguhnya. Nah ini yang belum tentu mahasiswa itu ngerti benar bahwa saya kalau diberi tugas sekian, itu per minggunya saya mesti belajar sekian jam. Jadi dianggap minggu pertama, minggu kedua cuma say hello gitu. Nanti baru minggu terakhir gitu. Ternyata dari saya magang di perguruan tinggi luar, saya lihat di Australia, di Melbourne, orang mereka ya sama saja itu Bu, undergraduate. Jadi 2 minggu terakhir itu belen itu ya biasa itu Bu. Jadi itu benar itu Pak. Saya lihat ini orang Australia kok makan roti dok begini. Ternyata dia juga sama. Tapi yang dari Hong Kong, yang dari Makau itu dia waduh ketat. Kenapa? Karena motivasi dia kalau dia gagal itu dipulangkan oleh negaranya. Jadi fighting spirit-nya tinggi sekali. Nah itu dia ketat waktu. Jadi ini mungkin ya Bu, karakter ini situasinya, kemudian dosen juga belum mengukur mahasiswa, itu tumpuk jadi satu sekarang baru ketahuan gitu ya, kira-kira begitu Bu. Ini memang kita bongkar sedikit demi sedikit, mungkin ini usaha TLC ini buat panduan kecil begitu Bu. Memang betul Bu Laura itu di arsitek itu dulu Bu diskusinya kayak begini ini 2 tahun Bu. Karena tugas akhir dulu selalu 1 tahun, tidak pernah selesai. Nah, waktu saya sebagai koordinator dan saya ketua lab, kita berdiskusi itu 2 tahun baru kita bisa selesai tugas akhir 1 semester. Dan ujian dulu 3 jam, sekarang Bu, itu cukup dengan 45 menit. Nah, ini perubahan panjang Bu. Karena apa? Habit Bu. Ya, jadi mahasiswanya terbiasa juga, dan dosennya juga habit. Masa sidang tanya definisi itu sudah kuno itu. Jadi apa yang harus didiskusikan dan sebagainya. Saya kira itu perlu diskusi yang lama. Tapi saya setuju untuk ini bahan diskusi yang seperti yang Bu Utami tadi. Kalau sekian kelas itu mengerikan itu Bu. Iya, Pak Sunu dan Endro, boleh nggak saya komen sebentar? Silakan. Iya monggo Bu. Bapak Ibu begini. Kita itu kan sebenarnya sudah ada RPS ya, yang kemarin memang kita siapkan dengan skenario yang offline, ya toh? Di mana di RPS itu saya yakin bahwa teman-teman tuh fokusnya adalah untuk mengisi tugas-tugas itu yang notabene akan menjadi nilai dalam rubrik SAA 1, 2, dan 3, gitu ya? Iya, betul. Nah, tapi begitu ini skenario-nya berubah menjadi online, akhirnya hampir setiap pertemuan itu ada penugasan kan Bapak Ibu. Yang notabene mungkin mahasiswa menjadi tidak paham ini sebenarnya dipakai untuk kontribusi terhadap penilaian yang mana. Rasanya itu deh Pak yang jadi masalah itu. Karena dosen-dosen sendiri itu jadi kayak tugas itu kadang dipakai, diasumsikan sebagai ukuran untuk menilai kehadiran mereka. Ada loh tuh yang begitu tuh komennya, Bu, saya ngasih tugas ini tuh untuk ngecek mereka hadir atau enggak. Terus, jadi akhirnya kita ini sekarang lagi bingung loh bener-bener. Jadi nanti itu semua tugas yang begitu banyak setiap kali, 1 kali pertemuan tuh bisa sampai 3 tugas itu nanti mau diletakkan di mana? Di SAA 1K, 2K, 3K, jangan-jangan itu sebenarnya sudah penuh. Nah, dengan RPS yang kemarin kita skenariokan secara offline itu enggak match gitu loh Pak. Gimana ya Pak Ibu ya? Ini, ya tadi Bu kalau kita lihat tadi menit per menit itu sebenarnya bukan penugasan ya Bu ya. Tapi itu adalah suatu latihan-latihan yang dikerjakan mahasiswa untuk membangun suatu pemahaman. Itu. Atau latihan-latihan yang sinkronis itu tadi Bu. Nah, sebetulnya nah itu minggu besok itu besok pagi ya Pak Endro itu sebetulnya koherensinya Bu antara latihan 1, latihan 2, latihan 3 atau tugas 1, tugas 2 itu mengkonstruk untuk SAA yang mana. Jadi
Kalau cara berpikirnya masih topikal, oh ini ada tugas 1, tugas 2, tugas 3 di rata-rata gitu. Maka semakin banyak tugas, rata-ratanya semakin yang di rata-rata semakin banyak. Nah, ini akan menjadi beban buat mahasiswa dan juga buat dosen. Tapi kalau sebenarnya tugas 2 merupakan kelanjutan tugas 1. Tugas 3 kelanjutan dari tugas 2. Nah, dengan mengerjakan tugas 1, tugas 2, tugas 3, construct knowledge-nya menjadi lebih bagus. Nah, maka ini sebenarnya koherensi. Nah, memang itu walaupun sudah ada RPS-nya ya, Pak Bu Tami, sekarang skill yang dibutuhkan untuk dosen adalah mengembangkan aktivitasnya itu sendiri. Jadi dari 2 minggu ini, saya contoh 2 minggu, saya bagaimana dengan Pak Yosi itu memikirkan supaya aktivitasnya itu koherensi itu memang cukup lama gitu. Jadi saya menghitung ini untuk 3 SKS mata kuliah ini, satu mata kuliah itu sekitar 5 jam untuk menyiapkan ini sampai bentuk modelnya atau e-learn-nya sudah siap. Ketika e-learn-nya sudah siap dengan aktivitas yang kayak tadi, saya ngajarnya menjadi enak sekali, Bu. Energi untuk ngajarnya sangat rendah gitu. Kan tinggal ngatur mekanismenya mahasiswa saja. Tapi energi yang banyak diperlukan adalah justru pada waktu persiapan dan memikirkan ini kegiatannya mau apa saja gitu loh itu. Nah ini yang kalau kolaboratif persiapannya akan lebih ringan sih sebetulnya. Enggak juga Pak Sunu. Enggak juga ya. Karena semakin banyak orang itu tanya Bu Meta. Semakin banyak orang perspektifnya berbeda-beda satu sama lain. Persiapkannya aja sampai malam ya Pak ya, 2 hari berturut-turut. Jam 10 gitu Pak. Oke. Ya. Iya. Tapi anyway, ini menjadi hal yang menarik Bu Tami untuk kita. Memang semua belajar ini Pak, semuanya belajar semuanya. Adaptasi. Nah, nanti harapannya begini sih, dari pengalaman setengah semester yang diterjunkan secara mendadak kita harus menggarap online itu, kita resume semua sehingga untuk menyiapkan semester berikutnya yang blended ya Bu. Kalau kembali nanti ke masa normal lagi kan mau tidak mau kita tetap harus mempertahankan yang blended itu. Maka kualitas aktivitas online dalam blendednya itu akan lebih bagus. Lebih bagus gitu loh. Dan saya yakin ya Pak. Silakan Pak. Dan saya yakin Bu bahwa blended itu menjadi satu kompromi yang paling baik untuk saat ini. Antara offline dan online. Ya. Itu. Ya. Pak Sunu, Bu Tami, apakah perlu ya ini kami ulang lagi begitu ya? Supaya ini makin sekali Pak Luki. Makin banyak teman-teman bisa mendengar begitu. Iya. Nah, ini kan yang hadir 12 orang ini Bu. Kira-kira hari yang pas untuk teman-teman, khususnya teman-teman IBM ini kan ada DLB juga. Itu hari apa ya dan jam berapa ya Bu Tami? Apa ambil ini aja ya Pak ya? Waktu kita meeting itu. Jadi kan kita memang punya waktu meeting itu yang semua dosen mestinya mungkin ada sebagian yang mengajar, tapi minimal kan itu berarti prosentasenya lebih dari 50%, 60% bisa hadir. Ya. Meeting hari Kamis jam 3. Hari Kamis jam 3. Jam 3 sampai jam 5:30. Apa besok saya ya? aturkan waktunya ya Bu. Iya, besok boleh Pak ambil apa itu waktu? Bisa. Kalau besok sudah ada agenda Bu. Oh gitu, oke. Minggu depan. Minggu depan aja Bu. Baik, kalau gitu. Kalau usulkan itu dengan waktu yang cukup lama, 2 materi digabung aja Bu. Materinya Pak Endro dan materi besok dengan materi hari ini. Besok aja nggak apa-apa loh Pak Sunu. Bisa. Kalau minggu depan sudah hampir UAS Pak. Sudah 3 minggu loh, sudah lewat. Oke. Moga silakan. Jam 3 bisa diulang gitu Pak. Pak Luki. Ya. Pak Luki, besok Kamis itu ada Kamis Putih ya Pak. Ada ibadat. Ya Pak, perlu hati-hati ya Pak. Ya Pak. Tidak semua itu tidak ada ibadat. Ya, kemarin saya juga berpikirnya. Ya Kamis siang itu sudah selesai sebetulnya Pak. Untuk Kamis ya Pak. Kalau Jumat itu sebenarnya libur. Tadi kalau saya lihat ada acara Jumat itu libur resmi itu Pak. Iya, Jumat libur Pak. Iya, tapi tadi kok ada di TLC lu ada
jatah Jumat ini. Nggak tahu itu ya. Novi itu. Saya kira itu perlu cek kembali. Bingung Kita Pak ini sampai lupa hari ya Pak. Libur dan kerja itu sekarang sama Pak. Ya betul. Sama-sama kerja. Saya juga dikritik sama ada liburnya. Saya. Nggak ada Pak. Tapi kalau bisa besok disinggung sedikit bagus loh Pak. Karena kalau minggu depan sudah minggu keempat, masuk minggu keempat. Saya minggu besok nggak ada acara sih. Besok sore nggak ada acara sih karena nggak ada gerejanya. Nggak. Kalau gitu. agak dimajukan sekitar jam 2 gitu, berarti bisa selesai sekitar jam 2 topiknya. Oh, nggak apa-apa. Besok malah sudah jalan, Pak. Sudah Pak, jalan. Itu malah jam 11. Itu sudah yang kedua, Pak. Enggak, Pak Endro. Gini. Ya. Jadi materinya Pak Endro yang di jam 2, yang siang itu tetap berjalan. Jam 11, Pak? Iya, jam 11. Saya usul dengan jam 2, Bu. Diulangi lagi jam 2, Pak Endro. Pak Endro ada kegiatan nggak jam 2? Enggak, saya kira belum. Okay. Belum. Bisa mulai jam berapa, Pak Endro? Ya, bisa mulai jam 2. Oke, bisa mulai dengan materi yang ini diulangi lagi, nggak apa-apa, Bu Tami. Iya. Jam 2, terus nanti dilanjutkan Pak Endro jam 3. Oh, gitu. Baik. Jadi yang ini di recordnya aja yang di itu ya, yang disampaikan atau gimana? Enggak, live saja semuanya sama, Bu. Ya, oke, baik. Jadi tanya jawab langsung, Bu Tami. Ya. Gimana? Bisa tanya jawab langsung, Bu Tami, besok diulang. Baik, jam 2 ya kita mulai ya. Dan Bu Tami bisa hadir ya, Bu Tami ya? Oh, bisa. Oke. Ya. Bisa. Teman-teman FTO, teman-teman AMT, teman-teman monggo silahkan, Bu. Teman-teman Bu Francisca, Bu Jessica, teman-teman kalau mau ikut gabung, silahkan. Bu Laura. Halo, Bu Nistia. Tampak kurus, Bu, kalau begitu. Saya pakai masker terus saja kalau gitu, Pak. Iya, kita kurus. Itu ulang tahun loh, Pak, itu, Pak. Selamat ulang tahun ya. Susuku mana? Susu. Kok ngomong di sini sih? Jangan. Oke. Ada lagi Pak Sunu? Dari saya cukup. Ya, baik. Oke, ada yang ingin di-sharingkan dari Bu Siska, Bu Jessica, Pak James. Nah, Pak James ini cukup membantu TLC sekali. Beliau ini memproduksi banyak tutorial-tutorial penggunaan Zoom. Jadi kalau mau tanya-tanya, ini pakarnya ada di sini nih Pak James tentang Zoom. Saya usul Pak Luki. Ya Pak. Saya usul Bu Tami, jadi sebelum yang jam 2 ya Bu Tami. Ya. Jadi kan langkahnya menyebarkan jam 2 akan ada tutorial online itu nanti biar Bu Tami yang punya networking-nya dengan IBM. Terus nanti dimulai ekspektasi dari Bu Tami ya. Baik, ya Pak. Oke, ekspektasinya apa dari Bu Tami? Nanti saya berdasarkan hasil fokus group discussion-nya dengan ketua kelas, kemudian juga dari resume dari MOM dari masing-masing dosen koordinator pada saat mereka diskusi dengan tim. Nanti saya buatkan. Apakah diskusi hari ini itu bisa menjadi salah satu alternatif solusi gitu kan? Iya. Gitu. Baik. Oke, dari saya cukup. Ya, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita akhiri pertemuan ini. Semoga ini bermanfaat. Nanti recordingnya kita akan upload di Moodle. Kita ada satu portal di sana, kita punya library di sana untuk Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Kemudian minggu depan itu Satgas yang sudah terbentuk. Di sini ada satu Satgas nih, Bu Laura ini juga hebat dalam penggunaan digital learning. Akan sharing, Pak James juga akan sharing ke kita-kita, mohon dukungannya. Ini sesuatu yang praktikal yang sudah dilakukan di kelas. Tolong nanti kalau jadwal kami sebarkan, tolong disebarkan ke dosen-dosen yang lain yang kebetulan bisa ikut. Jadi minggu depan itu akan ada Pak Tri, Bu Laura, Pak James, Bu Amanda dari Vkom, siapa lagi ya? Dari INA, Pak Evan, banyak teman-teman dari Satgas Online yang akan men-sharingkan best practice kepada kita. Contoh-contoh pembelajaran online kepada kita.
terima kasih sekali. Seperti biasa, kalau di online TLC ini kita tutup dengan tepuk tangan, tapi tepuk tangannya begini. Ayo. Terima kasih Pak Sunu. Sama-sama. Makasih. Terima kasih semua. Bye-bye. Bye.